Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa sebagai ahli gizi yang bertugas saat ini. Apakah benar dengan Bapak Raffi? Selamat pagi, betul nama saya Muhammad Rafi. Nah, tadi saya dari dokter, katanya disuruh untuk ke ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah melakukan konsultasi gizi? Belum pernah. Kalau boleh saya tahu, apa saja keluhan yang Bapak rasakan? Jadi gini, belakangan ini berat badan saya naik terus. Saya juga merasa mudah lelah dan sering sesak napas saat beraktivitas. Lalu setelah makan saya merasa ngantuk gitu. Baik, bagaimana kebiasaan Bapak sehari-hari makannya kalau boleh saya tahu? Akhir-akhir ini saya memang sedang banyak makan makanan yang digoreng dan makanan cepat saji. Kebetulan kan karena pandemi jadi saya stok banyak makanan kemasan gitu. Oh begitu. Baik Pak, di sini jika saya lihat berat badan Bapak adalah 87 kilogram, tinggi badan Bapak adalah 165 cm, dan kolesterol Bapak 175. Untuk IMT Bapak yaitu 31,98, sehingga status gizi Bapak adalah status gizi lebih atau obesitas. Kalau boleh saya tahu bagaimana keseharian Bapak? Apa saja eh, aktivitas yang sering Bapak lakukan? Untuk aktivitas saya bekerja di perusahaan swasta, tetapi saat ini saya lebih sering WFH sehingga lebih banyak santai sih. Biasanya juga saya suka naik sepeda keliling-keliling komplek setiap minggu gitu. Kalau untuk 24 jam kemarin, Bapak makan apa saja ya? Sarapan pagi saya makan nasi, ayam goreng, 2 potong, terus sosis goreng, dan sayur sop. Lalu sekitar jam 9 itu saya ngemil pisang goreng. Siang makan nasi pakai gulai ayam, terus sosis, tahu, minumnya teh manis. Terus sekitar jam 3 itu saya ngemil manisan mangga, terus makan malam sekitar habis maghrib saya makan nasi, tumis sawi pakai udang, tahu tempe goreng, lalu jam 8 lah saya makan buah alpukat, terus jam 10 sebelum tidur saya minum susu segar gitu, UHT, susu cair. Baik. Kalau untuk nasi, biasanya Bapak ambil berapa centong nasi, Pak? Saya sih biasanya hampir 1,5 centong atau sampai 2 centong. Kalau untuk lauknya berapa banyak, Pak? Untuk ayam biasanya 2 potong, terus sosisnya 1, tahu atau tempe 1. Kalau pisang goreng biasanya berapa buah pisang? Pisang sih biasanya 2. Terus kalau nggak pakai keju ya pakai susu kental manis untuk penambah rasa biar enak gitu. Kalau untuk sayur berapa, Pak? Sayur paling semangkok gitu. Baik. Setelah saya analisis, asupan makan Bapak sebenarnya sudah cukup beragam. Dan Bapak juga sudah mengonsumsi sayur dan buah. Namun pada porsi dan pemilihan gizinya, porsi yang dikonsumsi cukup berlebih dan mengandung banyak minyak dan santan. Aktivitas Bapak juga cenderung ringan dan olahraga hanya 1 kali dalam 1 minggu, sehingga berpotensi menyebabkan obesitas atau berat badan berlebih. Gitu ya, Bu. Lalu sebaiknya saya harus bagaimana ya, Bu? Kalau di sini saya menganjurkan Bapak untuk menerapkan diet rendah energi, yaitu dengan mengurangi 500 sampai 1.000 kalori per hari serta meningkatkan aktivitas fisik.
dalam pengolahan bahan makanan juga harus dikurangi makanan yang digoreng, berminyak, dan bersantan. Nah, sekarang saya akan membagikan leaflet mengenai obesitas yang dapat Bapak lihat ya, Pak. Baik. Di sini bisa dilihat ada pengertian obesitas, cara mengukur obesitas, lalu apa yang harus dilakukan jika mengalami obesitas. Dan di sini juga ada tujuan, syarat, serta bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dan contoh menu diet energi rendah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Kalau aktivitas fisik saya harus berolahraga apa ya, Bu? Karena saya tidak bisa berolahraga, jadi saya rasa saya tidak kuat kalau olahraga yang... Kalau untuk aktivitas fisik bisa dilakukan secara bertahap ya Pak, mulai dari membiasakan diri berjalan kaki 10 hingga 15 menit sehari, jogging atau workout sendiri di rumah juga bisa, karena mengingat sekarang kan lagi pandemi ya Pak, asalkan aktivitas fisik ini harus dilakukan secara konsisten. Begitu, Bu. Oke, berarti saya perlu mengurangi porsi makanan yang berlemak, bersantan, dan menambah aktivitas ya, Bu ya. Nah, betul Pak. Selain itu, makanan kemasan seperti sosis dan soft drink juga harus dikurangi ya Pak. Baik, Bu. Nanti saya coba ya perlahan-lahan lah. Iya, semangat ya Pak. Saya yakin Bapak bisa menurunkan berat badan secara perlahan, memperbaiki pola makan, dan meningkatkan aktivitas fisik secara bertahap. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Tidak sih. Tidak ada. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu 2 minggu lagi, apakah Bapak bersedia? Ya, Bu. Saya bersedia. Baik, untuk kunjungan selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ya Pak, yaitu penurunan berat badan minimal 0,5 kg dalam seminggu dan adanya peningkatan aktivitas fisik sehari-hari. Nanti kita pantau lebih lanjut keberhasilan diet yang Bapak jalankan ya Pak. Oke, baik. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, konseling kali ini kita cukupkan ya Pak. Jika ada keluhan atau kesulitan pada saat pelaksanaan diet, bisa Bapak ceritakan nanti saat konseling selanjutnya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih juga, Bu.